nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa Suryani. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara Sedih katanya teman-teman. Rozi Hashim sedih karena Mama Gufron banyak yang membahas dan banyak yang menjadikannya sebagai lelucon. Karena memang lawakannya orang Sufi Aswaja, sejenis sama Rozi Hashim. Cuma Rozi Hashim ini versi cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya, karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi. menghujat. Iya, kan sama-sama ini ya, sama-sama wali mereka. Oh, wali, sama-sama wali nih. Sama-sama walinya orang Sufi perang, ya. Wali Sufi perang. Mereka ini sebagai orang pengamal tasawuf yang menjernihkan hati konflik. Teman-teman, ternyata benar sesuai dugaan saya. Orang-orang Sufi yang tulen, orang-orang Sufi yang paling super Sufi pasti akan membela Gufron. Pasti akan menganggap Gufron itu wali majedub. Karena sesuai dengan pengakuan Gufron pun, dia mengaku bahwa dirinya pernah gila selama 3 tahun. Pernah dikubur 40 hari, pernah nyeker selama 40 tahun. Apa namanya kalau bukan majedub? Kan di dalam agama NU itu ada orang yang menganut faham Sufi, sehingga ketika dia menjadi Sufi-Sufi yang contohnya seperti siapa namanya? Rozi Hashim, selain dia menganggap semua Tuhan di dalam semua agama sama, dia pasti akan menganggap orang-orang sejenis Gufron wali. Pasti itu sudah. Saya agak habis pikir, ya, akal mereka itu kemana? Kepala mereka itu berisi apa? Kenapa kepada hal-hal seperti ini mereka malah menganggap sesuatu yang kelebihan dari Allah? Dicabut akalnya menjadi wali. Dan orang seperti ini masih saja ada yang mengikuti. Mau sampai kapan? Kalau kita melihat fenomena seperti ini, lalu kita diam dan menganggap ini hanya sebagai sesuatu yang biasa, maka kasihan anak cucu kita ke depannya. Meskipun bukan anak cucu kita sendiri, bagaimana dengan anak bangsa yang sangat mudah untuk dibodoh-bodohi seperti itu? Ini bisa menjadi narasi atau usungan untuk membuat agama baru. Karena ada videonya. Nanti kita akan simak baik-baik. Tapi sebelum itu, mari kita coba dengarkan seperti apa pendapat dari Rozi Hashim mengenai Kiai Gufron. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa Suryani. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara Sedih katanya teman-teman. Rozi Hashim sedih karena Mama Gufron banyak yang membahas dan banyak yang menjadikannya sebagai lelucon. Karena memang lawakannya orang Sufi Aswaja, sejenis sama Rozi Hashim. Cuma Rozi Hashim ini versi elegan. Rozi Hashim versi elegan, Mama Gufron versi Sontoloyo. tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci katanya. Mencaci, bukan mencaci itu. Ya, bukan mencaci, tapi mengajak umat untuk berpikir waras. Mencaci katanya. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Masih muslim. Oh, jadi Gufron yang mengaku berbicara dengan Nabi Adam, mengaku berbicara dengan seluruh nabi, mengaku berbicara dengan malaikat Jibril, mengaku berbicara dengan Munkar Nakir, lalu dia menganggap semua agama sama. Ini muslim. Apakah Rozi Hashim tidak faham apa saja tentang pembatal keislaman? Ketika kita menganggap ada agama lain yang benar selain Islam, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Saya di sini bukan ingin mengkafirkan la ilaha illallah. Itu tidak semua Tuhan yang ada disembah oleh manusia itu bukan Allah, tapi Allah katanya. Nyembah apapun di dunia ini tetap nyembah Allah. Nyembah batu, nyembah patung, nyembah sapi. Pokoknya nyembah apapun di dunia ini sama nyembah Allah. Apakah begitu maksudnya? Apakah masih Islam? Mau bertanya dia. Apa gak tahu batal keislaman? Belajar lagi kalau gak tahu. Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Oke, apa hadisnya? Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari. Gak pantas itu untuk ditujukan kepada siapa namanya? Ke Gufron. Gak cocok. Bukan tempatnya. Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Gak cocok ditujukan kepada Gufron. Fusuq, tanda kefasikan. Gak cocok. Hadis itu bukan ditujukan kepada Gufron. Gufron itu siapa memangnya? Ya Allah.
Wali majdub, diakui wali majdub nanti. Na'udzubillah, bawa hadis, tapi hadisnya tidak sesuai. Hadis yang Anda bawakan tidak sesuai kalau ditujukan kepada Gufron. Na'udzubillah. Nanti digiring. Oh, Harry Pras mengkafirkan Gufron. Enggak, saya tidak mengkafirkan. Tapi pernyataan Gufron menggiring dirinya dan pengikutnya untuk keluar dari Islam. Apa buktinya? Menganggap semua agama benar dan memiliki surga masing-masing. Dan apalagi tambahannya, semua agama ini ada nabinya. Apakah iya nabi-nabi yang lain itu mengajarkan adanya dewa-dewi di agama Hindu, di agama Buddha? Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Mikir kalian. Coba kita lanjut. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Kegelapan, ente yang gelap. Ya, ente yang gelap gulita. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Ujian apa? Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Waduh, ya Allah. Tasawuf. Tasawuf. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf. Oh, ya, kan mau digiring kepada wali majdub kan? Iya. Sampai sekarang masih hidup wali majdub. Oh, wali majdub. Wan Sehan. Dua orang gila. Orang gila, memang gila. Emang gangguan jiwa. Habib Saikhon ya. Waduh. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Ujian. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada. Kalau kita menganggap Wan Shehon, terus siapa namanya Ja'far itu ya, terus Gufron yang juga dianggap pernah gila dia, menganggap orang-orang seperti ini wali Allah, maka sungguh kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkat orang untuk dekat kepada Allah harus gila. Ya awalnya dia waras karena saking dekatnya kepada Allah, gila, merendahkan Allah itu. Orang tasawuf ini mengaku-ngaku kalau dirinya mensucikan Allah, mensucikan hati, tapi secara langsung mereka juga merendahkan Allah dengan menganggap orang yang hilang akal sebagai wali Allah. Aduh, Allah. Lanjut dulu. Ada noda hitam sehingga gampang dipancing. Noda hitam. Mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah. Maka teman-teman kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majdub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Oh unik. Jangan komentari ya. Karena apa? Bahasa Suryoni. Apa namanya? Makoli inna. Apapun tema pembahasannya, makoli inna jawabannya. Makoli inna rahmatan Mama Gufron. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi. Menghujat, iya. Kan sama-sama ini ya, sama-sama wali mereka. Oh wali, sama-sama wali nih. Sama-sama walinya orang sufi perang. Ya, wali sufi perang. Mereka ini sebagai orang pengamal tasawuf yang menjernihkan hati konflik. Ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang. Cara kerja Allah. Cara kerja Allah. Ya, ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu bener, kan ada. Siapa tahu hoak. Orang bilang satu helai itu satu kitab, mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah ahlus sunnah. Ahlus sunnah apa? Kaidah ahlus sunnah apa? Meyakini Gufron wali. Dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan.
Sontoloyo lah. Kalau kita mendengarkan orang-orang sufi ini pusing teman-teman. Filosofi. Filosofi kopi. Allah, ngopinya kurang kental ente. Makanya menganggap orang seperti Gufron itu bukan wali. Karena ngopinya kurang kental. Kekentelan, keracunan nanti. Allah. Oke teman-teman, jadi ini adalah hiburan dari Ar-Razi Hashim yang menganggap siapa namanya? Gufron adalah wali majdzub, kejeduk. Pokoknya orang-orang sakti seperti siapa namanya? Gufron, majdzub bagi mereka saja sudah. Kalau kita gak usah ikut-ikutan teman-teman. Ya gak usah ikut-ikutan, biar mereka saja itu. Tetapi apa? Kalau bagi mereka yang lain, ya dari agama NU ini pasti ada yang percaya. Ada yang percaya dengan kewaliannya Gufron. Gak perlu malu buat ngaku, gak perlu.